and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we're looking upon to tumble and fall, and the mountain to tumble to the sea, I won't cry, you know I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me, just as long as you stand by me. Whenever you're in trouble, I will stand by me. Oh, stand by me, just as long as you stand by me. Whenever in trouble, I will stand by me. Oh, stand by me, just as long as you stand by me. Selamat malam Pak Mario. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, apa kabar? Super. Selamat malam sahabat Indonesia yang super. Kita bertemu lagi dalam Mario Teguh Golden Ways yang topiknya malam ini adalah Stand by Me. Nah, izinkan saya Mas Uli menyampaikan kepada audiens. Kita coba yuk cara yang agak lain dalam berbicara mengenai pengembangan pribadi kita. Karena orang kalau belajar akan belajar hebat kalau jelas untuk apa. Ya. Kalau belajar berenang untuk menyelamatkan diri jauh lebih baik daripada kalau hanya berenang untuk dapat skor. Itu sebabnya mahasiswa, siswa sering kerepotan dalam belajar karena tidak melihat untuk apa. Nah, malam ini mari kita lihat pengembangan diri kita agar menjadi pemimpin untuk membuat orang bersedia berdiri di samping kita berdarah-darah. Dengan pedang yang sama di sebelah kita bertahan karena kita sebagai pemimpinnya berdiri di sini adalah pribadi yang pantas mengundang orang untuk berdiri di sampingnya. Itu topik kita malam ini dan izinkan saya masuk langsung ke pointersnya. Berdirilah bersamaku. Nah, izinkan saya juga menggunakan bahasa yang sama. Berdirilah bersamaku karena aku mengenal wajah dari masa depanku. Ya. Kita tidak mungkin sampai ke satu keadaan dan mengenali itu keadaan yang kita inginkan kalau kita tidak memiliki gambar mental tentang tempat yang kita tuju. Secara lebih santai, ambil gambaran. Kita jalan-jalan dengan istri di mall besar tahun baru. Banyak orang. Ya. Terus istri hilang. Kalau istri hilang, meskipun senang, kan harus dicari. Nah, waktu kita mencari istri, kita harus ingat pakaian terakhir yang dikenakannya. Ayo toh, kalau dia pakai bandung merah, anting-anting merah, baju merah, tas merah, semuanya merah, mudah diingat. Tapi bagaimana kalau dia malam ini pakai biru, padahal di kepala kita merah? Banyak orang sampai di masa depan yang salah karena dia tidak pernah menggambarkannya. Nah, nasihatnya di sini, stand by me. Berdirilah di sampingku, karena apabila ada keraguan mengenai wajah masa depanmu, engkau akan sampai di masa depanku saat aku menyapanya,
karena masa depanmu akan berdiri di sebelah masa depanku. Itu sebabnya berdirilah bersamaku. Itu. Super. Pak Mario, yang saya tangkap di sini artinya kita juga berbicara mengenai visi ke depan, Pak. Betul Lalu sekali. kita juga bicara mengenai bagaimana supaya kita bisa mendapatkan teman-teman di samping kita yang kuat untuk maju bersama-sama. Betul. Lalu pertanyaannya adalah, sewaktu kita melihat ke masa depan, Pak, seberapa detailkah kita perlu punya gambaran mengenai masa depan yang kita tuju itu? Ini pertanyaan yang baik sekali. Rahasia kepemimpinan bisnis, sebetulnya rahasia kepemimpinan apapun, yaitu melihat sesuatu di masa depan dengan jelas sebelum yang dilihatnya jelas bagi semua orang. Air mineral dalam botol, teh dalam botol, bayangkan itu semua. Mie instan. Selalu orang-orang yang melihat sesuatu di masa depan dengan jelas sebelum jelas bagi orang lain. Tapi berapa banyak di antara kita telah melihat sesuatu dengan jelas, tapi melambatkan diri dengan ragu, takut, bisa enggak, ya enggak, begitu toh? Semuanya dari sekarang, jadilah pribadi yang patut ditiru oleh orang karena Anda sudah melihat sesuatu dengan jelas ke depan. Ajak mereka yang belum jelas masa depannya berdiri di sebelah. Pemimpin, karena ini masalahnya sebentar lagi orang memilih. Jangan bicara pilih saya, karena yang memilih di sana. Stand by me. Mudah-mudahan setelah ini semua kampanye begitu bicaranya. Super, Pak Mario. Baik, sebelum saya beralih ke Bapak Ibu yang berada di studio hari ini, saya punya satu pertanyaan lagi, Pak Mario. Kalau kita bicara mengenai visi seperti tadi Bapak Mario bicarakan, artinya juga untuk bisa mendapatkan visi yang jelas, kita juga bicara mengenai inspirasi, Pak. Yes. Nah, di mana tempat-tempat terbaik untuk mencari inspirasi? Keberhasilan. Berpihak dengan sangat ramah kepada orang yang logikanya tajam dan sensitif rasanya, hatinya. Oke. Kalau tajam logikanya, dia tidak membutuhkan bantuan sebetulnya untuk menemukan sesuatu yang logis, yang menarik baginya untuk dikerjakan di masa depan. Kalau hatinya peka, dia akan melihat penderitaan dari banyak orang. Dan semua jalan menuju kepemimpinan adalah jalan pelayanan. Dan tidak ada pelayanan yang tidak mengangkat orang keluar dari penderitaannya. See? Kalau tajam logika kita dalam merancang sesuatu untuk memperbaiki sesuatu, lalu sensitif kita untuk mengenali kebutuhan sesuatu untuk naik, gabungkan itu sebabnya keberhasilan ramah menjadi inspirasi bagi orang-orang yang tajam logikanya dan sensitif hatinya. Indah sekali, terima kasih Pak Mario. Baik, inspirasional sekali Pak Mario, tapi kita harus break sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Yes, dari Depok, mengenai wajah masa depan yang menurut Pak Mario itu bisa ditata dengan berhenti sejenak. Bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang karena sulitnya kehidupan, mereka dengan derita kemiskinan yang berkepanjangan, hingga tidak mampu gitu menyediakan waktu hanya untuk berhenti. Bagaimana mengajak mereka, Pak Mario? Super sekali. Untuk saudara-saudara kita yang tidak tahu, yang tidak jelas, dan sebagian besar orang tidak berani. Berapa banyak sarjana yang menjadi orang-orang yang dihormati secukupnya karena keberaniannya secukupnya. Nah, untuk orang-orang ini dibutuhkan petunjuk. Orang yang memberikan petunjuk disebut penunjuk logikanya. Kalau ini ada penunjuk, kan ada yang menunjukkan. Orang yang menjadi penunjuk mewakili Tuhan yang menunjukkan. Ambillah peran menunjukkan, karena Anda menjadi alat
bagi yang menunjukkan jalan, yaitu Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang membukakan jalan, hidupnya selalu lebih baik. Perhatikan itu. Kalau Anda tidak tahu, bantu orang untuk tahu. Kalau Anda tidak yakin, bantu orang yakin. Kalau Anda tidak jelas, bantu orang untuk memperjelas. Lihat bagaimana hebatnya kita kalau kita melakukan sesuatu untuk. Semakin jelas untuknya, semakin hebat yang kita pelajari. Itu. Super sekali Pak Mario. No excuse Pak ya. There's no excuse at all. No excuse at all. Semakin bingung orang di sekitar kita, harus semakin besar peran kita sebagai penunjuk. Supaya kita digunakan oleh tangan yang tidak terlihat itu untuk menunjukkan. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, sebelum kita beralih ke penanya berikutnya, begitu ya, masih dalam konteks pembicaraan yang barusan. Saya memandang di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang memilih untuk menjadi mati rasa daripada harus berubah, Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Itu orang-orang yang harus kita sayangi karena orang yang berdiri di bawah sumber sinar yang salah itu akan melihat dirinya salah. Itu sebabnya emas yang salah ditaruh akan diperlakukan seperti kuningan. Berapa banyak orang yang hatinya hari ini gundah dan marah. Sebetulnya orang-orang sangat berkualitas yang salah menaruh dirinya. Berbicara menggunakan bahasa yang tidak pantas bagi kelasnya. Memikirkan yang kecil-kecil. Merasa tersinggung untuk yang kecil-kecil. Memilih melakukan yang bisa saja. Lalu orang bilang ini bukan emas. Memang sama kuningnya, tapi dia kuningan. Lalu dia dikalahkan oleh kuningan-kuningan yang dipakai sebagai perhiasan. Bicara, bahasa itu perhiasan. Sinar mata Anda kalau ketemu orang, apa kabar Pak Bambang? Lalu dia bilang Gunawan, baru ganti nama. Gitu. Coba. Ya. Jadikanlah apapun yang ada dalam diri Anda sebagai perhiasan. Sehingga tanpa mengetahui Anda emas atau kuningan, Anda ditempatkan di tempat-tempat yang indah karena Anda berlaku seperti emas. Terima kasih Pak Mario, indah sekali. Langsung saya alihkan kepada penanya berikutnya. Saya persilakan Bapak Ibu. Bapak, silakan Pak. Salam super Pak Mario. Salam super. Selalu super. Yes, Bapak. Baron, Indra Baron. Pak Baron, yes. Saya beruntung sekali bisa bekerja di sebuah perusahaan yang terbaik di Indonesia. Oh ya? Saya sampai-sampai kehabisan kata pujian untuk Bapak. Saya sering sekali mengikuti seminar-seminar yang Bapak berikan. Terima kasih, dan saya Bapak. selalu terinspirasi. Saya kira kita semua seperti amatir kalau berada di sebelah Bapak. Pertanyaan saya Pak Mario, kalau kita bicara soal kepemimpinan, pemimpin, berarti kita membutuhkan orang yang menjadi pengikutnya agar dia selalu berada di sebelah kita. Apa yang lebih dibutuhkan, sikap atau kemampuan dari seorang pemimpin? Dan mana yang lebih dominan, sikapkah atau kemampuannya yang lebih dibutuhkan? Super sekali. Terima kasih Pak Baron. Silakan Pak Mario. Kata mampu. Mampu mulai dari mengangkat 5 kg sampai 120 kg. Kalau kita mengenal konsep kemampuan, sebetulnya tidak ada orang lemah. Orang memiliki kemampuan kecil. Tetapi tidak dibutuhkan kekuatan besar untuk menarik pelatuk dari meriam yang besar. Ya. Jadi konsep mengenai kemampuan jangan lagi disetarakan dengan konsep mengangkat karung. Karena zaman angkat-angkat sudah selesai. Sekarang ada forklift. Ada traktor, ada ekskavator. So, kalau begitu, yang membuat orang yang mampunya 100 dihargai 21. Banyak toh? Iya. Atau enggak, 13. Bahkan lebih kecil, gajinya 8 koma. Setelah tanggal 8 koma. Oke. Nah, untuk orang-orang yang mampunya 100 tidak dihargai sesuai
adalah orang-orang yang membutuhkan peningkatan penghormatan. Siapapun di ruangan ini, siapapun yang sedang mencermati program kita ini, tanpa peningkatan kemampuan. Tetapi kalau lingkungannya meningkat hormatnya, dia diletakkan di tempat-tempat yang baik. Betul. Siapapun. Orang yang dihormati tetapi tidak mampu, akan diserahkan banyak orang di bawahnya yang lebih mampu untuk dipimpinnya. Sudah terbukti. Jadi kalau gitu, mungkin kita sudah memiliki kemampuan cukup. Yang belum adalah meningkatkan penghormatan pada kemampuan kita. Itu sebabnya jadilah pribadi Indonesia yang anggun. Berbahasalah yang baik. Tersenyumlah ramah. Tangan Anda terbuka menyambut. Lihat semua orang sebagai potensi orang untuk dilayani. Apabila Anda bersikap demikian, orang akan menghormati Anda dan menempatkan Anda di tempat-tempat yang baik. Itu. Wow. Oke, baik. Kita beralih ke penanya berikutnya. Saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Mario, Mas Uli. Salam super. Salam super, Bapak. Nama saya Hanardono dari Pondok Kelapa. Yes, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Banyak pemimpin yang selalu ingin menang, Pak. Ya. Baik pemimpin bisnis, pemimpin politik, dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, saya ulangi, Pak. Kapan seorang pemimpin itu harus menang? Dan kapan seorang pemimpin itu harus mengalah? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sahabat Indonesia yang super pelan-pelan ya. Kalau kita menang, ada yang kalah. Very good. Dan yang kalah ini bisa membalas. Dan suami tahu tidak boleh mengalahkan istri karena kehidupan dia tidak akan pernah tenang lagi. Oke? Nah, jadi mungkin bukan menang. Kalau kita hanya pemain kecil, menanglah. Tetapi apabila Anda menstrategikan kebesaran bagi diri Anda sendiri, menangkanlah orang lain. Dan cara terbaiknya adalah mengalah. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu mengizinkan orang menang. Tidak ada pemenang yang lebih besar daripada itu. Kalau Anda benar, mengapa Anda tidak damai dan berusaha menjelaskan bahwa Anda benar? Berapa banyak pertengkaran di keluarga karena yang benar tidak damai dengan benarnya. Sebenarnya. Istrinya bilang, apa lagi? Gitu kan? Jadi kalau benar diamlah, kan kita tahu kita benar. Memang kadang-kadang frustrasinya orang adalah mengapa hidupnya penuh dengan keharusan menjelaskan bahwa dia benar. Aku ini benar. Yang salah malah yakin. Salah ya? Benar loh padahal. So kalau begitu, yang damai. Kalau Anda benar dan Anda tahu benar, cukuplah itu untuk Anda. Lalu berlakulah yang anggun. Anda menjadi salah kalau berusaha menjelaskan Anda benar kepada orang yang mengira Anda salah. Kadang-kadang tidak ada gunanya menjelaskan benar, tetapi berlaku benar. Itu obat dan yang kurang dari yang kau lakukan. Berdirilah dekatku karena yang kulebihkan mudah-mudahan mencukupkanmu. Sadarlah bahwa orang-orang yang melebihkan bagi orang lain akan menjadi pribadi yang dilebihkan. Orang yang merasa untung mendapat sesuatu dan mengurangkan yang dikerjakannya, selalu orang-orang yang hidupnya dikurangi kualitasnya. Stand by me. Super sekali. I will stand by your side, sir, and I will ask for the audience participation. Silakan penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arifin dari Jakarta. Yes, Salam super Bapak Ibu. Salam super. Saya ingin bertanya tentang leadership. Kalau kita bicara leadership, ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Saya ingin bertanya, kapan kita bersedia dipimpin oleh seorang, dan kapan kita bilang pada orang, oke, ada di sebelah saya dan saya yang memimpin kali ini. Super Terima kasih. sekali.
Kehidupan ini bisa diumpamakan sebagai sungai, dan sungainya disebut river of time. Banyak orang masih menginginkan sesuatu, memimpikan sesuatu, padahal ada orang lain sudah hidup dalam impiannya. Berapa banyak sekarang yang masih menginginkan sesuatu yang sudah dihidupi oleh orang lain? Waktu. Kalau Anda ambil pemimpin bagi Anda, ambil orang-orang dari masa depan, lihat orang-orang itu, jangan pilih orang-orang masa lalu. Bahasanya bahasa lama. Padahal ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, orang yang tidak baca 3 hari, tidak enak didengar. Karena yang dibicarakan adalah ilmu 4 hari yang lalu. Apalagi orang-orang tua yang sudah tidak sekolah lagi. Ambil orang-orang baru. Sehingga cepat kita sampai di dalam keadaan-keadaan yang kita sebut tadi, rumah impian masa depan kita. Kalau Anda harus tertulari sesuatu, dekatkanlah diri Anda pada orang-orang yang menularkan kecepatan maju. Dengan kualitas perjalanan yang lurus. Saya teruskan ini. Stand by me. Karena perjalananku jelas. Jalanku adalah waktuku. Tempatku berdiri sekarang dengan tempatku berdiri di masa depan dihubungkan dengan waktu. Apabila aku ada di dalam waktuku secara penuh, jalanku ada. Mungkin tidak halus, tidak lurus, dan tidak selalu mudah, tetapi jalanku jelas. Super sekali. Baik, saya ingin beralih ke penanya berikutnya. Saya persilakan. Silakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario, salam super Mas Uri. Ya. Saya Nana dari Depok. Ya. Yes. Sebagai orang Jawa, saya yakin pada prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya bangun karso, dan tuturi handayani. Nah, bagaimana saya sebagai pimpinan dan juga sebagai orang yang dipimpin itu mampu menciptakan ketiga kesetimbangan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Izinkan saya lewat sini. Monggo Pak. Sahabat Indonesia yang super, ini tidak lazim ya, tapi dengarkan. Kemapanan adalah musuh pertumbuhan. Semakin Anda mapan, semakin Anda menolak pertumbuhan. Berapa banyak suami lambat dipanggil untuk makan karena dia telah mapan di kursi. Ya semuanya makan, ya begitu. See? Maka orang-orang tidak stabil mudah meledak menjadi orang besar. Perhatikan sejarah. Semua orang-orang yang mencatatkan namanya dengan baik adalah pribadi-pribadi yang tidak stabil. Yang disiksa oleh kontradiksi di dalam dirinya, tetapi yang tidak lama-lama mengeluh tentang kekurangannya dan menggunakan ketidakstabilannya sebagai tenaga untuk menjadikan dirinya pelayan yang baik bagi keuntungan orang lain. Jadi mungkin bukan tidak stabilnya kita, tetapi apa yang kita ambil dari instabilitas itu untuk menjadi pribadi yang mendatangkan perubahan. Super sekali Pak Mario. Artinya apa? Saya yakin di luar sana banyak di antara kita yang ada momen-momen di mana kita merasakan sesuatu kegelisahan dalam diri kita. Sebentar. Perhatikan orang-orang yang sekarang sangat mendengarkan saya adalah orang-orang yang selama ini gelisah. Dia bilang, bener Pak Mario. Iya toh? Iya. Orang ngangguk tadi bilang, oh berarti kalau gitu saya normal ya, gitu. Baik, saya beralih ke pertanyaan berikutnya Pak Mario. Silakan. Saya persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mario, Pak Mas Uli, salam super. Salam super, Pak. Nama saya Hana Suhardi dari Jakarta. Yes Pak Hana. Iya. Terkait dengan stand by me atau berdiri bersama saya. Tentunya tidak terlepas dari orang-orang di sekeliling saya. Bagaimana cara saya, bagaimana cara kita untuk mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk berdiri samping saya, bukan hanya berdiri, berjalan seiring, bahkan untuk berlari cepat dengan saya. Terima kasih Pak Hana. Segala sesuatu ada nilainya. Emas itu lebih bernilai daripada timah.
karena yang dilihat oleh orang mengenai emas. Tetapi kalau kita mengerti penggunaan, maka tidak ada sesuatu yang bisa disebut tidak bernilai kalau digunakannya untuk tujuan dan tempat yang sesuai. Nah, pribadi kita adalah pribadi yang secara konstan terus-menerus dinilai oleh orang lain. Anda tidak bisa menghindari itu. Itu sebabnya yuk kita cek nilai kita bagi orang lain. Ada orang yang berwibawa. Ada orang yang karisma. Apa bedanya? Karisma itu pemberian dari Tuhan, wibawa itu tanggung jawab pribadi. Saya tidak akan berwibawa kalau saya berjalan tidak rapat kakinya. Pasti toh? Wanita tidak akan berwibawa kalau sambil makannya mengunyahnya terbuka mulutnya. Tanggung jawab pribadi kita adalah menjadi pribadi yang dihormati karena tata cara kita. Kalau tata cara kita baik, akan mengundang ketertarikan orang untuk dekat berdiri dengan kita agar tertulari tata cara yang baik. Nah, pribadi-pribadi yang berwibawa karena cara-caranya mudah menerima karisma. Karena dia telah menyediakan wadah bagi kemuliaan. Jadi mulai dari sekarang tampillah yang anggun. Jangan mengangguk terlalu cepat. Iya Pak, gitu. Mengangguklah anggun. Perhatikan atasan-atasan kita, mereka mengangguknya pelan sekali. Oh ya. Walaupun tidak mengerti. Iya, jadi memang semakin lama semakin inspirasional, tapi juga semakin menghibur pemirsa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Way. Pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia, masih terasa semangat yang sangat super di ruangan ini. Kalau saya dengar tepuk tangan sekali lagi, pasti lebih semangat lagi. Iya, super sekali. Baik, Pak Mario, dalam program hari ini kita bicara mengenai banyak hal. Kita bicara mengenai leadership, kita bicara mengenai visi dan lain-lain. Lalu satu hal yang belum sempat kita colek sedikit, Pak, untuk di segmen terakhir adalah mengenai masa lalu kita. Oke. Can you please say something about Super, that? terima kasih. Thank you. Sahabat Indonesia yang super, pointer yang keempat, stand by me, berdirilah bersama aku, karena aku telah berdamai dengan masa laluku. Jangan kau ulangi penderitaan masa lalumu yang terjadi sekali itu. Engkau hidup dalam hari ini dan masa lalumu adalah pelajaranmu. Bagaimana mungkin engkau menapaki jalan ke depan dengan jari-jarimu masih terkoyak pedih oleh kesalahanmu di masa lalu? Kesalahanmu telah menjadikanmu pribadi yang lebih kuat hari ini. Maka jadilah pribadi yang menjanjikan masa depan yang baik apapun masa lalumu. Stand by me. Super sekali Pak Mario. Langsung saya beralih ke penanya pertama untuk segmen 4. Saya persilahkan. Silakan. Silakan Bapak. Yes Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario, salam super Mas Ulin. Salam super Pak. Salam super Bapak. Nama saya Solihin dari Jakarta. Langsung pertanyaan saya seorang guru. Bagaimana menjadikan orang-orang sekitar saya, terutama di sekolah, berdiri di samping saya sedangkan saya bukan pengambil keputusan. Terima kasih. Super sekali Pak, terima kasih. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, ada satu kata yang mengindikasikan daya tarik. Bahwa Anda adalah pribadi yang menarik. Adalah kata O. Orang-orang ini memiliki mistik. Memiliki magic. Bahwa dia selalu menyimpan sesuatu yang misterius. Perhatikan dukun. Perhatikan dukun, tidak pernah bicara banyak. Karena semakin banyak dia bicara, semakin mistiknya hilang. Sehingga kita tidak bisa membedakan antara tidak tahu atau sakti.
Iya toh? Nah, jadilah pribadi-pribadi yang tidak terlalu banyak berbicara, kecuali dalam program ini. Saya maksudnya. Okay? Nah, kurangi berbicara, tetapi banyaklah bekerja yang membuat atasan kita bilang, oh begitu. Anak buah bilang, oh begitu. Lihat. Jadi kalau begitu mungkin sibuklah menjadi pribadi yang selalu mencari sesuatu untuk dikagetkan kepada orang. Bukankah istri yang menarik adalah istri yang selalu mengagetkan suami? Tagihannya besar sekali. Mungkin. Ya. Atau anak, perhatikan anak-anak yang berteriak-teriak menyambut ayahnya kalau pulang. Karena setiap pulang ayahnya bawa sesuatu yang kecil. Apa ini? Apa? Enggak ada. Jadilah pribadi yang mengejutkan. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, karena waktu kita terbatas, maka sekarang waktunya untuk penanya terakhir untuk malam ini. Saya persilakan. Silakan Pak. Silakan, Pak. Selamat malam Pak Mario, salam super. Nama saya Bong Cinvo dari Singkawang, Kalimantan Barat. Pertanyaan sebegini Pak Mario. Banyak pemimpin di mana membuat dia gagal adalah dia tidak memiliki visi misi yang sangat jelas sehingga membuat pengikutnya kocak-kacir, akhirnya bubar gitu Pak. Bagaimana untuk mengatasinya? Terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih Pak Bong. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, tidak mungkin tidak kita melihat ke atas karena sesuatu yang naik semakin tinggi, semakin kelihatan bawahnya. Pemimpin yang tinggi, yang dilihat bukan baiknya loh oleh orang-orang di bawahnya. Yang dilihat adalah yang dilakukannya jelek. Ya. Berapa banyak pemimpin karena tidak jelas apa yang akan dilakukannya, dia bicara tentang yang jelas baginya, yaitu jeleknya lawannya. Karena satu-satunya cara dia untuk tampil baik adalah membuktikan orang lain tidak baik. Bagaimana kalau kita berhati-hati terhadap perbincangan seperti itu? Lalu ingatkan mereka untuk berbicara tentang stand by me. Bukan don't stand by him. Don't stand by her. Yes. Kenapa? I am not as bad. Ya? Kalau Anda betul-betul bernilai, Anda tidak khawatir mengenai nilai baiknya orang lain karena Anda membangun nilai lebih pantas sebagai pemimpin. Terima kasih untuk mengucapkan hal ini di malam ini Pak Mario. Karena ini saya pikir penting. Baik, sebelum berlanjut, karena sudah di ujung acara, mohon Pak kesimpulan untuk hari ini. Terima kasih. Mas Uli yang baik, sahabat Indonesia yang super. Stand by me, ini topik yang indah sekali dalam membangun kemandirian kita sebagai pribadi yang kuat. Dan untuk apa kita tumbuh telah jelas agar kita menjadi pemimpin yang kuat. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar, mendatangkan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan tidak diperintahkan kepada orang lemah. Itu kepada kita yang kuat yang mengharuskan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Undangannya adalah tetapkanlah diri Anda sebagai sahabat bagi kebaikan orang lain, lalu perhatikan apa yang terjadi. Saya ulangi, tetapkanlah diri Anda sebagai sahabat bagi kebaikan orang lain, lalu perhatikan apa yang terjadi. Oh darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Just as long as you stand by me. Whenever you're in trouble, I will stand by me. Oh, stand by me. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh,
stand by me. Baiklah pemirsa, demikian perjumpaan kita malam ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi. Tentunya hanya di satu acara yang paling penting dalam hidup kita, Mario Teguh Golden Ways.